Nisa mau bahas ratu yang sangat kejam atau sangat keji, dan dia tuh bisa dibilang haus darah. Dan buat kalian yang mau tahu siapa sih dia yang Nisa bahas, jangan di skip video Nisa, jangan kemana-mana. Ratu bangsawan yang berasal dari Eropa, bangsawan Hungaria, dia adalah Elizabeth Petri. Elizabeth Petri adalah anak dari Georges sama Anna. Si Georges sama si Anna ini mempunyai anak yang bernama Elizabeth Petri. Jadi, pada masanya, keluarga Elizabeth Petri ini adalah orang yang sangat terpandang. Nah, Elizabeth Petri ini juga mempunyai sepupu yang menjabat sebagai Perdana Menteri di Hungaria. Sementara pamannya si Elizabeth Petri ini adalah raja di Polandia. Tapi sayangnya, di balik keluarganya ini kayak kaya ataupun dia kayak terpandang, di keluarganya ini tuh punya sisi gelap. Dia ini menganut ilmu satanisme. Si Elizabeth Petri ini udah diajarin satanisme sama orang tuanya dari umur 5 tahun. Nah, jadi beranjaklah dewasa si Elizabeth Petri ini. Akhirnya dia tuh menikah, tapi dia tuh gemar selingkuh. Sejak di usia 15 tahun, Elizabeth Petri itu sudah gemar berselingkuh dengan para panglima perang atau kayak derajatnya tuh sebaya loh sama dia gitu. Nah, Elizabeth Petri ini juga menikah sama orang yang umurnya itu beda 10 tahun sama dia. Elizabeth Petri ini menikah dengan keluarga bangsawan juga, yaitu Count Franz Nadesti. Jadi, setelah Elizabeth Petri ini menikah dengan si Nadesti ini, seharusnya kan namanya Elizabeth Petri ini tuh ngikutin nama belakangnya si Nadesti ini. Tapi Elizabeth Petri ini nggak mau, karena derajat suaminya yang lebih rendah. Makanya itu Elizabeth Petri ini nggak mau nama belakangnya dikasih ciri khas. Nah, si Nadesti ini sejak menikah sama Elizabeth Petri, dia tuh nggak pernah berdua sama Elizabeth Petri. Nah, jadinya Elizabeth Petri ini merasa dia ini kesepian. Makanya dia tuh gemar banget selingkuh sama pria lain. Nah, jadi dia ini kan dikabarkan sering menyiksa para wanita atau budak-budak yang bekerja di kastil yang ditempati oleh Elizabeth Petri. Nah, udah kayak gitu, dia menyiksa para budaknya ini cuman diambil darahnya itu dikumpulin, bisa dia minum, terus dia taruh di mukanya. Karena kan arti dia ngebunuh para wanita yang virgin ini untuk awet mudanya dia. Mungkin dia rasa salah satu cara yang ampuh untuk bikin dia itu awet muda. Nah, setelah suaminya ini wafat, kekejaman Elizabeth Petri ini makin menjadi-jadi. Nah, wanita yang di kastilnya ini udah habis, dia carilah lagi warga-warga yang mempunyai anak yang masih virgin buat dia jadiin bahan penyiksaannya untuk yang selanjutnya. Nah, habislah wanita di kastil, dia cari lagi wanita yang berdarah bangsawan. Nah, udah dari situlah makanya akibat wanita-wanita yang hilang, orang-orang jadi curiga. Karena Elizabeth Petri ini orang bangsawan, warga-warga tuh nggak berani untuk membuktikan bahwa gadis-gadis ini hilang karena dibunuh oleh Elizabeth Petri. Nah, setelah Elizabeth Petri ini menyiksa salah satu orang pelayan, dipotong urat nadinya dan membiarkan darah si wanita ini mengalir keluar, lalu ditampung di dalam bak. Nah, si Elizabeth Petri ini mandi di bak tersebut.
yang sudah dipenuhi banyak darah. Nah, udah dari situ dia makin ketagihan. Kenapa dia bisa ketagihan? Karena baginya darah-darah itu tuh kayak berkhasiat buat kecantikannya dia. Udah ngerasa kehabisan, makanya dia ngincar darah wanita-wanita yang berasal dari anak bangsawan. Nah, mulailah nih tercium bau-bau tidak sedap dari kastil yang ditempati oleh Elizabeth Bathory. Keluarga nyariin kemana sih si anak ini, kemana sih gitu. Nah, mulailah muncul kecurigaan kayak selama ini wanita pada hilang itu akibat perilakunya Elizabeth Bathory. Nah, pada tahun 1610 ada nih orang yang menyerbu kastilnya Elizabeth Bathory dan menggeledah semua tempat yang ada di kastil Elizabeth Bathory ini. Ketahuanlah benar dugaan banyak orang bahwa wanita yang selama ini hilang akibat dibunuh oleh Elizabeth Bathory. Di situ banyak banget mayat yang tergeletak, ada yang digantung udah jadi bangke, terus ada yang ditaruh ruang bawah tanah. Nah, diperkirakan Elizabeth Bathory ini membunuh sebanyak hampir 650 korban gadis muda yang berstatus virgin. Selama proses pengadilan, Elizabeth Bathory ini tidak sama sekali hadir. Elizabeth Bathory ini dikurung di sebuah tempat yang kecil, cuman ada satu lubang, dan lubang itu cuma berfungsi untuk menaruh makanan. Nah, udah dari situ Elizabeth Bathory ini sakit gitu. Akhirnya Elizabeth Bathory ini menghembuskan nafas yang terakhirnya itu pada usia 58 tahun. Nah, jadi itu udah aku ceritain secara rinci kisah tragis yang dialami oleh korban sebanyak 650 korban jiwa yang disiksa oleh Elizabeth Bathory. Buat kalian gimana pendapatnya tentang kisah ratu bangsawan yang keji, sadis? Jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya di bawah ini. Buat kalian kasih tema gitu, harus bahas apa gitu yang lagi trending kah, apa yang lagi yang udah lama terus kayak pengen diceritain lagi gitu. Oke, buat kalian makasih.